Halo semuanya, kali ini kita akan membuat peta administrasi dari kota Sibolga. Pertama-tama kita buka dulu ArcMap-nya dan siapkan kanvas kosong seperti ini. Langkah pertama adalah kita memasukkan peta yang akan kita digit nantinya. Petanya sudah masuk, dapat dilihat bahwa petanya sudah ada pada lembar kerja di ArcMap ini. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan sebelum melakukan digitasi pada peta adalah untuk melakukan georeferensi untuk menyesuaikan peta ini pada keadaan yang sebenarnya pada permukaan bumi. Setelah kita melakukan georeferensi pada peta, kali ini kita akan melakukan digitasi untuk kecamatan. Caranya yang pertama yaitu klik katalog, klik kanan, klik new, pilih shapefile, dan di sini kita bisa atur nama dan koordinat sesuai dengan peta yang akan kita input. Lalu setelah shapefile-nya terbentuk, kita bisa klik pada bagian editor, klik start editing, lalu di sebelah kanan ada klik kecamatan dan klik polygon. Lalu di sini kita bisa melakukan digitasi pada kecamatan, yaitu kita tinggal klik pada bagian tepi untuk membentuk pola dan bentuk sesuai dengan kecamatan yang ada pada peta yang akan kita input. Lakukan hal ini terus sampai terbentuk kecamatan yang sesuai dengan peta yang ada pada dasarnya.
Lalu setelah semua kecamatan terinput dengan shapefile yang ada, sekarang kita dapat melakukan labeling pada kecamatan tersebut. Caranya itu klik kanan pada bagian shapefile kecamatan di bagian layers, open attribute tables, dan di sini kita bisa tambah add field dan menambahkan label yang sesuai dengan kecamatan yang telah kita input. Jangan lupa untuk melakukan start, stop, dan save editing pada bagian tab editor. Setelah proses labeling selesai, di sini kita dapat klik kanan lagi pada bagian kecamatan di bagian layers untuk memunculkan peta yang telah kita digit, yaitu klik kanan properties, dan di situ ada bagian labels dan simbol. Di situ dapat diatur agar peta yang kita input tadi dapat muncul dan sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, dapat dilihat bahwa di sini peta yang kita input sudah muncul dan sekarang kita akan memunculkan labelnya. Labelnya sudah muncul, nah di sini kita lihat bahwa semuanya sudah ada dan muncul pada lembar kerja ArcMap yang kita buat. Lalu selanjutnya kita akan membuat shapefile baru untuk jalan arteri, sama seperti pembuatan shapefile kecamatan sebelumnya. Di sini dapat kita atur nama dan koordinat yang sesuai dengan peta yang kita input. Setelah memasukkan layer shapefile jalan arteri pada layer, sekarang kita dapat mulai mendigit jalan arteri sesuai dengan pada peta dasar, sama seperti kecamatan. Di sini kita tinggal menyesuaikannya saja sesuai dengan legenda yang ada. Dan di sini karena bentuknya itu kita pilih line tadi sebelumnya, lalu sekarang kita tinggal mengikuti jalan arteri yang ada pada peta dasar hingga selesai. Lalu setelah kita menyelesaikan digitasi pada jalan arteri, sekarang kita akan membuat shapefile baru sama seperti sebelumnya untuk jalan kolektor. Setelah melakukan pembuatan shapefile tersebut, kita dapat langsung mendigit lagi sama seperti digitasi pada jalan arteri, yaitu mengikuti sesuai dengan peta dasar yang telah kita input tadi sebelumnya. Langsung saja mulai di input dari titik awal hingga seluruh jalan arteri terdigitasi.
Selanjutnya setelah kita melakukan digitasi pada jalan arteri, sekarang kita dapat membuat shapefile baru sama seperti sebelumnya untuk membuat jalur untuk sungai. Sesuaikan namanya dan koordinatnya, lalu setelah itu selesai kita dapat langsung mendigit sungai sesuai dengan peta dasar yang telah kita input agar dapat terdigitasi langsung pada ArcMap ini. Setelah semua sungai terdigitasi, sekarang kita akan membuat shapefile baru, yaitu poin untuk menentukan titik kecamatan yang ada pada kota Sibolga ini. Caranya sama seperti pembuatan shapefile sebelumnya, hanya pilih pada pilihan poin. Koordinatnya jangan lupa untuk disesuaikan. Setelah shapefile terbentuk, kita dapat langsung melakukan digitasi poin pada titik-titik pada peta yang merupakan pusat kecamatan. Sekarang kita langsung membuat shapefile baru untuk batas kabupaten. Caranya sama seperti pembuatan shapefile sebelumnya, yaitu kita pilih namanya sebagai batas kabupaten, pilih bentuknya shapefile-nya line, dan sesuaikan dengan koordinatnya yang sesuai dengan pada peta dasarnya. Lalu setelah shapefile terbentuk, kita dapat langsung digit saja pada peta dasar supaya langsung terlihat mana batas dari kabupaten dan kota Sibolga ini. Lakukan hingga seluruh batas kabupaten terdigitasi. Setelah kita melakukan digitasi batas kabupaten, sekarang kita dapat langsung melakukan digitasi untuk batas kecamatan. Sama seperti cara sebelumnya, hanya saja kali ini kita kita akan mendigit batas kecamatannya saja. Dilakukan hingga seluruh batas kecamatan terdigitasi pada ArcMap ini. Setelah kita melakukan digitasi pada berbagai titik dari jalan, sungai, dan lain-lain, kita dapat langsung melakukan layouting pada peta. Cara pertama itu kita akan ganti pada layout view pada tombol di bawah ini. Nah, dapat dilihat ini sudah menyerupai kertas kerja ataupun bentuk layout pada peta yang sebenarnya. Di sini dapat kita zoom in, zoom out, dan kita atur seperti sebelumnya. Lalu yang pertama di sini saya sudah melakukan input data peta pada layout ini. Dapat dilihat di sini dapat kita sesuaikan juga di mana lokasi yang kita inginkan. Lalu di sini saya melakukan input peta ini dengan skala 1:3000. Lalu setelah melakukan input peta di sini, kita dapat melakukan input lainnya seperti legenda, judul, alamat angin, dan lainnya. Yang pertama di sini kita dapat menggambar
kotak di sini untuk menaruh berbagai elemen pada peta nantinya. Di sini kita pilih no color dan outline-nya warna hitam. Oke, lalu langkah selanjutnya kan kita membuat judul terlebih dahulu. Di sini ada pada tab drawing dan add text. Di sini dapat kita langsung tulis di sini saja. Di sini juga ada font, ada tata letak dan ukuran lain-lainnya. Di sini dapat diubah sesuai dengan selera dan aturan pemetaan. Untuk judul jangan lupa untuk menggunakan bold atau huruf tebal. Oke, di sini kita sudah melakukan input pada judul. Lalu di selanjutnya kita dapat melakukan input untuk arah mata angin. Di sini insert word arrow. Di sini ada berbagai jenis pilihan, dapat menggunakan sesuai dengan selera. Lalu kita akan melakukan input skala, yaitu pada tab yang sama, itu tab insert, masukkan pada scale text. Di sini dapat juga diatur sesuai dengan selera dan tampilan yang diinginkan. Seperti ini contohnya. Lalu kita akan memasukkan scale bar. Seperti sebelumnya, hal ini dapat diatur pada right click dan pada bagian properties. Di sini saya akan pilih kilometer. Nah, kurang lebih seperti ini dapat diatur-atur saja sesuai dengan keinginan dan tata letak yang rapi. Seperti ini, lalu kita akan memasukkan legenda. Sebelum masukkan legenda, kita akan menggambar garis untuk beri batas di sini. Nah, untuk memasukkan legenda pada tab yang sama itu insert dan masukkan legend. Di sini dapat kita pilih mana saja yang akan kita masukkan pada legenda seperti kota kecamatan, dan lain-lain. Di sini kita pilih next saja langsung. Di sini kita tulis legenda dengan huruf kapital pada huruf L saja. Nah, lalu di sini kita sudah muncul legenda yang dapat kita taruh langsung pada bagian sini. Di sini dapat kita atur, yaitu dengan melakukan convert to grafik. Lalu dapat kita ungroup. Di sini dapat kita atur mana saja yang akan kita ganti. Seperti contohnya pada ini. Yang ini dapat kita hapus saja. Lalu untuk yang di sini dapat kita ganti namanya sesuai dengan aturan. Seperti ini contohnya kota kecamatan. Oke, dan ini ganti juga untuk yang lainnya sesuai dengan jenisnya.
dapat klik lagi untuk memudahkan pemindahan legenda di sini. Seperti ini legenda sudah terinput pada layout peta yang kita buat kali ini. Lalu selanjutnya kita dapat menambahkan seperti logo, identitas, sumber, dan lainnya. Pertama kita akan memberi batas terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya di sini. Selesai, kita akan memasukkan sumber terlebih dahulu. Di sini dapat kita tambahkan juga identitas seperti seperti nama dengan syarat apabila kita mengutip peta dari peta yang lain dapat kita tulis itu dapat dikutip oleh spasi titik kedua nama dan identitas lainnya apabila diperlukan. Kita dapat tambahkan seperti logo dari instansi. Untuk ini saya akan menggunakan logo Universitas Pendidikan Indonesia. Ukurannya dapat diatur dan disesuaikan dengan tempat yang ada. Seperti ini contohnya. Lalu setelah kita melakukan layoutnya seperti judul, alamat angin, skala legenda, dan lainnya, kita dapat melakukan penambahan grid pada peta yang telah kita buat sebelumnya. Caranya itu dengan klik di bagian peta, klik kanan bagian properties, dan di sini pilih grids dan new grid.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa grid-nya itu sudah muncul di sini. Nah, lalu grid ini pun dapat kita atur-atur sesuai dengan keinginan kita, yaitu pada bagian properties di sini. Seperti ini dapat kita perbesar agar gridnya juga semakin besar. Contohnya seperti ini. Nah, sudah muncul grid di sini sebagai tambahan layouting pada peta. Nah, di sini gridnya sudah muncul dan terbentuk dengan rapi. Lalu selanjutnya dapat kita tambahkan inset atau peta kecil untuk menunjukkan di mana lokasi kota Sibolga ini baik di Indonesia, di Provinsi Sumatera Utara ataupun di pulau, yaitu caranya dengan melakukan insert. Dapat kita masukkan itu dengan insert dan data frame di sini. Lalu klik kanan pada data frame, lalu klik add data. Di sini saya memiliki insert yaitu kota kabupaten di seluruh Indonesia, dapat kita masukkan di sini. Nah, dapat. Lalu frame ini dapat kita pindahkan dan sesuaikan letaknya pada tempat yang diinginkan. Kalau saya melakukan digitasi pada kota Sibolga, maka kita akan mencari lokasi peta Sibolga pada insert ini. Nah, sudah terlihat pada bagian yang berwarna biru kehijauan bahwa itu merupakan kota Sibolga pada shapefile yang ini. Lalu dapat kita gambar garis untuk menunjukkan bahwa Sibolga berlokasi pada bagian ini. Caranya seperti menggambar garis seperti biasanya. Pilih dengan warna yang mencolok agar terlihat dengan jelas pada insert. Seperti ini. Lalu kita dapat melakukan beberapa penyesuaian tempat dan yang lain sebelum kita melakukan langkah selanjutnya. Nah, di sini sudah selesai melakukan layouting. Di sini sudah ada grid, peta, inset, dan beberapa hal yang ada pada peta yang telah kita input. Dari sini jangan lupa untuk save project ini, lalu kita dapat mengekspor map ini menjadi beberapa bentuk gambar yang dapat kita print atau lihat atau jadikan sebagai data digital. Nah, di sini dapat kita langsung save saja. Di sini ada beberapa format seperti AI, PDF, dan lainnya, dan di sini saya akan menyimpannya pada format PNG saja. Lalu kita tinggal klik save. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan peta administrasi dari kota Sibolga.
Semoga video ini dapat membantu kalian yang sedang belajar atau ingin menguasai beberapa elemen dasar digitasi peta menggunakan ArcGIS dan ArcMap ini. Nah, sekian dari saya, Taufik Habib Gumlar dengan NIM 2000085 Manajemen Resort dan Leisure 2020 FPIPS dari UPITA tahun ajaran 2020-2021. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.